Kutu loncat di perusahaan Timur Tengah, apakah boleh? Kali ini di episode ke-15 bareng gue Elvan Haris, kita akan mencoba membahas apakah menjadi seorang kutu loncat di perusahaan Timur Tengah itu diperbolehkan atau tidak. Sebelum itu, mari kita coba cek apa sih definisi dari kutu loncat. Jadi beberapa definisi dari internet yang gue cek bahwa kutu loncat adalah seseorang yang sering berpindah-pindah pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya dianggap kutu loncat itu kalau punya ciri-ciri sering berpindah tempat kerja dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 1-2 tahun atau di bawah itu, bisa beberapa bulan. Terus jarang bertahan lama di satu perusahaan dan dianggap tidak loyal ya. Lalu punya motivasi yang beragam, biasanya ingin cari gaji yang lebih tinggi, alasannya lingkungan kerja yang lebih baik, ataupun ada lingkungan kerja yang toksik di perusahaan lamanya, ataupun mempunyai peluang karir yang lebih menarik. Dan juga biasanya untuk seorang kutu loncat itu di dalam CV-nya menunjukkan banyak perusahaan dalam waktu yang relatif singkat. Gue sendiri selama 12 tahun gue berkarir di dunia oil and gas ini, sudah bekerja di 6 perusahaan. Apakah gue seorang kutu loncat? Jawabannya adalah belum tentu, karena di bidang yang gue geluti di bidang oil and gas, banyak juga orang yang bekerja dengan kontrak project. Artinya, apabila suatu project telah selesai, maka kontrak untuk bekerjanya pun sudah selesai. Dan dia harus segera mencari pekerjaan yang lainnya. Jadi banyak juga yang berpindah-pindah pekerjaan, bahkan di CV-nya pun sudah banyak sekali pekerjaan yang dia masukkan di berbeda company. Mungkin dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun dia berpindah-pindah, karena tuntutan pekerjaannya memang demikian, kontrak project. Jadi setelah project selesai, maka dia harus bekerja mencari project yang lain. Tapi apabila definisi kutu loncat itu memang benar-benar satu orang itu berpindah-pindah pekerjaan dalam waktu relatif singkat, bukan karena kontrak project, itu pun tidak masalah, karena menjadi kutu loncat pun ada beberapa keuntungannya. Keuntungan yang bisa didapatkan apabila kita menjadi kutu loncat adalah bisa mendapatkan pengalaman dan culture yang berbeda-beda dari perusahaan yang berbeda-beda. Sehingga kita akan kaya dengan pengalaman, banyak relasi, banyak teman, dan juga banyak culture dari perusahaan yang bisa kita serap. Selanjutnya, yang pasti dicari oleh orang-orang adalah kesempatan untuk naik gaji yang relatif lebih cepat. Apabila kalian bekerja di satu tempat dengan waktu yang sangat lama, kalian pasti akan tahu bahwa kenaikan gaji akan berdasarkan KPI dan sudah ada range berapa persen dari kenaikan gaji yang akan kalian dapatkan setiap tahunnya. Tapi apabila kalian berpindah pekerjaan ke perusahaan yang lain, maka kalian bisa negosiasi gaji dengan HR. Dan negosiasi gaji tersebut tidak berdasarkan gaji yang kalian terima sekarang. Kalian bisa nego gaji jauh di atas dari gaji yang kalian dapatkan sekarang. Semua tergantung dari budget HR yang disiapkan di perusahaan tersebut. Dengan kesempatan negosiasi gaji setiap kalian pindah pekerjaan di perusahaan yang berbeda, maka kalian akan mendapatkan kesempatan untuk naik gaji jauh lebih cepat dibandingkan kalian bekerja hanya di satu perusahaan saja. Lalu keuntungan lainnya adalah kalian akan memperluas jaringan profesional. Kalian akan banyak mendapatkan teman baru, kerabat, kenalan, bos baru, vendor, ataupun kenalan lainnya. Dimana dalam dunia profesional, dalam dunia pekerjaan, relasi itu sangat menguntungkan. Karena gue sendiri mengalami dengan banyak relasi, gue bisa pindah ke perusahaan lainnya dengan bantuan dari relasi teman gue yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Dengan mendapatkan rekomendasi dari teman gue tersebut, maka gue akan lebih dipercaya karena mendapat rekomendasi tersebut dan bisa masuk lebih lancar. Tapi selain keuntungan, pasti ada dampak atau kerugiannya. Yang pertama adalah biasanya kamu akan dianggap kurang loyal. Namun, sekali lagi, lebih baik loyal terhadap profesionalitas kerja kamu, loyal terhadap integritas kamu setiap dimanapun kamu bekerja, dibandingkan loyal hanya kepada satu perusahaan saja. Karena belum tentu kalau kamu ada apa-apa, satu perusahaan itu akan menanggung kamu. Kalau kamu sakit, ataupun kalau kamu resign, ataupun kalau kamu dipecat, maka satu perusahaan itu akan bisa mengganti kamu dengan cepat dengan menggantikan karyawan yang lainnya. Sehingga jangan terlalu loyal terhadap satu perusahaan, lebih baik kamu loyal terhadap integritas diri kamu sendiri, terus mengembangkan skill kamu, dan loyalah terhadap dunia profesional yang kamu kerjakan saat ini. Kerugian lainnya adalah beresiko untuk sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi pesan gue, sebelum kalian mendapatkan pekerjaan baru di tempat lain, kalian jangan resign terlebih dahulu.
Karena apabila kalian resign terlebih dahulu, bisa jadi kalian menjadi jobless beberapa waktu dan itu sangat merugikan kalian. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan pekerjaan di tempat lain, jangan resign terlebih dahulu. Kerugian lainnya adalah kehilangan promosi untuk naik jabatan di perusahaan itu. Tapi jangan khawatir, karena kalau kamu pindah ke perusahaan lain, kamu bisa negosiasi gaji yang bisa jadi lebih gede lagi gajinya dibandingkan setelah kamu mendapatkan promosi jabatan. Atau bisa jadi kamu pindah ke perusahaan lain dengan jabatan yang memang lebih tinggi, dengan jabatan yang kamu inginkan. Dari definisi keuntungan dan kerugian yang gue paparkan tadi, ternyata tidak ada yang benar-benar merugikan orang lain apabila kita menjadi kutu loncat. Apabila kamu adalah karyawan kontrak dan kamu ingin pindah ke perusahaan lain, maka akan ada penalti, sehingga secara profesional kamu akan bayar penalti tersebut. Dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan tersebut. Dan apabila kamu sudah bekerja menjadi karyawan tetap di salah satu perusahaan, kamu hanya memerlukan 1 month notice atau 1 bulan sebelum kamu resign untuk handover ke teman kamu, sehingga tidak ada yang benar-benar merugikan salah satu pihak dan kamu bahkan bisa memperbaiki taraf hidup kamu bisa lebih mensejahterakan kehidupan keluarga kamu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan perusahaan di Timur Tengah? Apakah memperbolehkan kamu untuk menjadi seorang kutu loncat? Jawabannya, ya, sangat boleh, karena banyak banget teman-teman gue yang udah kerja di Timur Tengah, banyak yang pindah-pindah perusahaan dalam waktu 2 tahun atau bahkan 1 tahun sekali. Sebagai catatan, untuk bidang yang gue geluti di oil and gas, di Abu Dhabi, market pekerjaan sangat terbuka lebar. Sangat banyak sekali pekerjaan di sana, sehingga jangan khawatir apabila teman-teman resign ataupun di PHK dari satu perusahaan di Abu Dhabi, maka kalian akan segera mendapatkan perusahaan lainnya. Karena memang market oil and gas di Abu Dhabi dan di UAE sangat besar sekali. Teman-teman harus cek lagi bagaimana dengan bidang yang kalian geluti, disiplin apa yang kalian geluti, apakah mempunyai market yang besar juga di negara tujuan kalian. Selama kita tidak melanggar peraturan dari perusahaan, maka berpindah pekerjaan ke perusahaan lain itu sangat dibolehkan. Jadi aman banget dong kalau pindah-pindah pekerjaan di Timur Tengah. Apalagi tujuannya buat cari makan untuk keluarga, untuk mensejahterakan keluarga. Jadi nggak ada yang salah selama kita tidak melanggar peraturan di perusahaan. Itu aja episode kita kali ini. Semoga teman-teman bisa cepat mendapatkan pekerjaan di Timur Tengah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Komen juga di bawah menurut teman-teman apa itu definisi dari kutu loncat. See you on the next episode. Bye.